Teman-teman sahabat Piramida Podcast, hari ini kita kehadiran Kak Indah Cahyani Pramesti. Apa kabar Kak Indah? Alhamdulillah baik. Ya, Kak Indah ini Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus STY Mars Kota Pematang Siantar. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas seputar perempuan. Bagaimana kepemimpinan perempuan yang langsung dirasakan dan sebagai pelakunya yaitu Kak Indah. Kita panggil Indah lah ya. Iya. Jadi Kak, kalau pada saat sebelum Kakak memutuskan ingin menjadi ketua BEM, sebenarnya apa yang mendorong Kakak sebagai perempuan kemudian memutuskan diri menjadi ketua BEM? BEM ini kan pimpinan dari seluruh mahasiswa yang ada di kampus ya? Ya, betul. Kalau dibilang motivasi itu nggak ada gitu. Karena kita sebelum aku itu kan BEM itu di kampusku itu vakum gitu. Vakum ya. Jadi sebenarnya untuk motivasi di dalam diriku sendiri itu nggak ada gitu. Dan ketika ditunjuk, aku itu sistem anak yang suka keluar dari zona nyaman, suka tantangan gitu, suka tantangan. Jadi menurutku ketika aku dipilih menjadi ketua BEM itu adalah sebuah amanah. Calon ketua BEM itu sebuah amanah gitu kan. Dan dari sebuah amanah itu timbul bahwasannya kita itu sebagai mahasiswa itu ada agen of change dari perubahan yang ada gitu kan. Yeah. Jadi menurutku itu dari sisi mana ketika kita nggak bisa mengambil agen of change itu ya ketika kita bisa ditunjuk atau dipercaya sama orang lain untuk bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Tapi kan kalau kita lihat ya Kak, di mahasiswa Mars itu pasti kan banyak juga laki-laki ya. Ya betul. Apa tantangannya selaku pemimpin perempuan nih? Ini kan banyak nih, ada puluhan mungkin ratusan laki-laki yang juga Kakak pimpin. Apa kira-kira tantangannya yang Kakak alamin? Mungkin sudah selama 1 tahun periodenya ya? Iya, betul. Apa tantangan di situ Kak? Untuk tantangan sendiri untuk memimpin seorang laki-laki ya gitu kan, apalagi kita perempuan. Bahwasannya sebenarnya nggak ada tantangan terlampau berat gitu kan bagi kita sendiri, karena untuk mahasiswa Mars itu aku akuin itu semuanya itu untuk memimpin seorang pemimpin perempuan itu udah biasa gitu. Udah biasa. Jadi bagi mereka ketika ada seorang perempuan memimpin, ya menurut mereka ini adalah seorang pemimpin gitu, dan tidak ada maksudnya ketidaksetaraan gender di Mars sendiri, nggak ada. Jadi semuanya itu ya ketika aku memimpin laki-laki ya didengar, ketika aku memimpin sama masyarakat Mars ya menurutku beruntungnya aku memimpin di Mars itu adalah mahasiswanya itu bisa mendengar dan didengar gitu. Oh gitu ya. itu yang menjadi kelebihan ketika menjadi ketua BEM di Mars. Iya, kalau tantangan berat nggak ada. Tapi kan kalau kita lihat stereotip di masyarakat nih, kalau pemimpin perempuan itu kan cenderung ya perempuannya cenderung dianggap lemah. Kita bilang dianggap ya pasti nantinya akan lebih banyak tantangannya, trigger-triggernya ketika memimpin. Itu Kakak rasakan nggak selaku perempuan? Rasakan sekali gitu kan. Apalagi aku tidak ada basic seorang pemimpin gitu kan. Aku tidak punya relasi di luar. Ketika aku menjadi ketua BEM itu pastinya aku merasakan sekali gitu kan. Apalagi untuk awal mulanya itu ketika aku masa awal periode itu pasti banyak tantangan yang ketika kita masuk ke dunia BEM itu istilahnya shock gitu kan, istilahnya shock banget gitu kan, apalagi di BEM ini gitu kan yang rata-rata mahasiswanya pekerja gitu kan. Kita itu ketika membuat kegiatan itu harus menyetarakan antara waktu kita dan waktu mereka gitu. Apakah kegiatan yang kita laksanakan itu, contoh kita membuat pawai, tapi mahasiswanya nggak bisa pagi nih. Soal waktu ya. Bagaimana caranya itu? Betul. Makanya awal-awal sih shock banget gitu kan. Sempat aku berkomen di situ, kenapa kita harus mengikuti yang pekerja gitu kan. Sempat nggak pernah merasa pengen, sudahlah tinggalkan aja lah BEM ini gitu? Pernah sekali gitu kan. Di awal masa periode itu tadi kan aku shock. Aku pernah sampai aku ngedatengin wakil ketua bidang akademik, bahwasannya bagaimana, di situ aku ke sekretaris kemahasiswaan dulu, bagaimana Pak kok aku mundur gitu kan. Di situ ke sekretaris kemahasiswaan meyakinkan bahwasannya kamu udah diberi amanah. Ketika kamu mundur, kamu mau ketika kamu diangkat, sudah diangkat nih,
kamu dimundurkan secara, misalnya diterjunkan secara ramai-ramai gitu kan. Maksudnya ketika kamu ingin diterjunkan, kamu bagaimana caranya mencari tangga untuk bangkit tersebut gitu. Bukan malah mundur Iya, ya. bukan malah mundur gitu kan. Tapi kalau kita lihat lah, ini kan kakak tentunya punya pengurus ya, punya pengurus di BEM. Apa tips yang kakak bangun untuk mensolidkan pengurus ini? Kalau dibilang bagaimana cara untuk membangun mereka untuk solid, aku sendiri itu bagaimana diriku itu selalu ada ketika mereka butuh. Oh. Gitu. Ketika mereka butuh ide saranku atau bagaimana mereka butuh pendapatku, bagaimana aku itu selalu ada gitu. Itu aja. Jadi mereka itu menganggap mereka punya pemimpin, Punya pemimpin. dan mereka nggak kerja sendirian. Itu aja. Dan ketika aku memang ngerasa bahwasannya ketika aku kerja itu menurutku udah sesuai dengan standar operasional Queenie gitu kan. Iya. Tapi menurut mereka ini kok melebihkan itu ya. Dia ketua, saya dia hanya itu nggak bagian dia gitu kan. Tapi menurutku aku tidak hanya pengen menjadi seorang pemimpin yang hanya menyuruh gitu kan. Kita kan seorang pemimpin ini bukan raja, Iya, betul. tapi pelayan bagi Pelayan mereka bagi gitu kan. mereka. Jadi bagaimana nih? Jadi mereka merasa kok dia ketua BEM itu ikut kayak gini ya, membatasi kita untuk bekerja. Tapi menurutku aku hanya ingin meringankan mereka bekerja gitu kan. Iya, Tapi betul, menurut betul. mereka malah terbatas adanya aku, mereka malah terbatas pekerjaan mereka. Dan disitulah tantangan mungkin bagaimana ya problem solving yang udah ada ini aku selesaikan gitu Iya, kan. betul. Ya makin kesini ya mungkin aku ya itu tadi, aku pengen mereka itu merasa butuh aku ketika aku itu ada ketika mereka butuh aku, itu aja. Jadi bukan aku ngilang, enggak gitu kan, tapi ketika aku kerja itu kan dibatasin gitu kan. Iya, betul. Karena kami ke BEM Steamers itu untuk pengurus inti BEM-nya itu tidak punya proker. Proker kami itu adalah di pengurus kami gitu kan. Sukses berhasilnya kami itu ada di jajaran kami di gitu jajaran kan. BEM-nya ya. Tapi ketika visi misiku, dan aku beruntung sekali aku punya pengurus maupun pengurus inti yang selalu ada di belakangku, yang selalu nyemangatin aku gitu kan. Jadi kami itu selalu sepakat untuk pengurus inti, kalau misalnya ada celah atau kesalahan atau gagal di dalam suatu kegiatan, itu adalah salah BEM inti, bukan salah jajaran yang melaksanakan. Betul. Ketika mereka berhasil, yang berhak ditepuk tangannya adalah mereka. Yang bertanggung jawab tapi tetap BEM inti ya. Iya. Tapi kalau kita lihat lah Kak, aktivitas keseharian Kakak selain kuliah apa? Untuk saat ini saya mengajar. Oh, mengajar. Anak SD. Itu bagaimana mengatur manajemen waktu yang Kakak bangun bisa sambil kuliah, sambil ngajar sebagai guru ya, guru SD ya? Iya. Sebagai guru SD dan kemudian juga sebagai ketua BEM. Untuk membagi waktunya, ini kan untuk sekarang ini kan kami gitu kan. Aku menjadi guru itu baru di bulan 7 kemarin gitu kan. Oh, baru bulan 7. Juli. Jadi di bulan Juli itu kan kami libur gitu kan, masa-masa liburnya kuliah gitu kan. Iya. Jadi aku sistem anak yang bagaimana cara bisa menghasilkan uang ketika libur nih gitu kan. Iya, betul. Jadi ya untuk membagi waktunya pastinya ketika ada untuk saat ini kan kuliah itu lagi tidak aktif gitu kan istilahnya. Ya perkuliahan itu kami lakukan secara kami mandiri gitu kan. Kami diberikan sekarang itu program dari pemerintah adanya kampus berdampak. Bagaimana kami seorang mahasiswa untuk bisa berdampak pada masyarakat, kepada kampus, dan kepada diri kami sendiri gitu kan. Itu kami lagi menjalankan atau lagi memproseskan kegiatan tersebut gitu kan. Jadi dan untuk BEM sekarang ini ya kami lagi fokusnya untuk pelaksanaan kegiatan PKKMB gitu kan. PKKMB ini penerimaan mahasiswa baru ya? Iya, penerimaan mahasiswa baru. Jadi untuk membagi waktunya tidak terlalu sulit untuk saat ini, karena untuk saat ini juga ada tim pengurus atau panitia intinya yang bekerja untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tapi tetap di bawah pantauan kami sendiri BEM inti. Jadi kalau melihat perjalanan kakak ini tadi kan luar biasa ya teman-teman. Ini apa namanya, di tengah stereotip banyaknya masyarakat yang memandang perempuan itu lemah, perempuan itu tidak mampu berdaya dibandingkan laki-laki, namun ada ketua BEM Mars yang juga perempuan tapi mampu mengimplementasikan kepemimpinan itu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari banyaknya tokoh-tokoh aktor perempuan, pemimpin perempuan
Siapa yang menurut kakak yang paling kakak idolakan? Yang paling diidolakan pastinya Ibu R.A. Kartini ya gitu Ibu kan. R.A. Kartini. Karena aku suka membaca bukunya dari gelap terbitlah terang, itu aku suka. Apalagi emansipasi perjuangan R.A. Kartini juga harus kita tanamkan lah sebagai perempuan di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa berpendidikan ya gara-gara R.A. Kartini R.A. berjuang Kartini, untuk betul. pendidikan perempuan gitu kan. Mindset orang-orang kan ketika perempuan berpendidikan tinggi ya ujung-ujungnya di dapur juga gitu. Betul, betul. Tapi mindsetku itu ya kalaupun kita di dapur ya pastinya kita seorang perempuan pasti di dapur gitu kan. Iya. Bagaimana dapurku dan dapurmu yang aku seorang punya mindset untuk berpendidikan tinggi dan kamu yang hanya mungkin berpikir bahwasannya tamat sekolah udahlah kerja aja nggak apa-apa, itu mindset itu bahwasannya mungkin ada beberapa faktor yang mungkin perempuan aku pengen kuliah sebenarnya atau aku pengen berpendidikan tinggi gitu kan, tapi terhalang oleh ekonomi gitu kan. Iya, Tapi betul. aku juga di awal kayak gitu. Tapi ketika kita berusaha itu kita ada kok gitu kan. Dan aku berterima kasih kepada kampusku yang memberikan beasiswa full gitu kan kepada ini mulai kami. dari Ya, semester awal ya? kepada kami untuk bisa melanjutkan mimpi gitu kan. Bahwasannya berpendidikan itu nggak selamanya tentang ekonomi. Tapi ketika kita bisa mau berusaha, aku 1 tahun itu kan tamat bukan langsung kuliah. Aku nyoba kuliah negeri tapi nggak lolos gitu kan, Iya. nyoba beasiswanya juga nggak lolos. Dan ketika ada kesempatan bahwasannya kita mau berusaha nyari kampus-kampus yang buka beasiswa gitu kan, karena aku tahu bahwasannya orang tua aku sendiri itu kalau kuliah swasta itu pasti nggak sanggup gitu kan. Tapi bagaimana cara kita tetap berusaha gitu kan, usaha aja gitu kan. Dan aku itu kan nyoba berapa kampus dan alhamdulillahnya diterima di STM Mars itu, yang mana STM Mars bisa membangun mimpi kita untuk kita sebagai seorang perempuan itu berhak kok bermimpi setinggi-tingginya gitu kan. Bukan hanya laki-laki yang Iya, bisa betul. bekerja gitu. Karena emang udah tabiatnya laki-laki bahwasannya laki-laki itu harus bekerja seumur hidup gitu. Iya, betul. Jadi memang proses itu yang mematangkan mungkin ya. Kakak punya referensi R.A. Kartini yang kemudian menjadi inspirasi untuk menjalani proses proses kepemimpinan sampai dengan sekarang. Kalau boleh tahu nih, apa yang menjadi mimpi terbesar kakak dalam proses ini sudah jadi ketua BEM nih? Nanti kalau tamat mau jadi ini, nanti kalau sudah terjun ke masyarakat mau begini gitu kan? Pastinya mimpiku gini, ketika kita berpendidikan, mindset kita itu kuliah itu harus cari dapat tempat kerja yang di perusahaan gitu kan, yang gajinya UMR, di atas UMR. Iya. Tapi kalau mindsetku itu sebenarnya seperti ini. Bagaimana ketika lapangan pekerjaan itu tidak memadai, kita yang membuka lapangan pekerjaan itu gitu kan. Dan kampus kami itu memberikan pelatihan banyak sekali gitu kan, kayak membangun wirausaha, kayak aku juga di tahun kemarin 2024 ikut program pemerintah yang mana aku belajar satu Indonesia gitu kan, yang tidak jurusanku gitu kan, di bidang desain gitu kan. Dan ketika kita kerja itu bukan ketika kita duduk di kantoran aja, kita bisa juga kerja di rumah. Bisa juga kita digaji gitu loh. Contohnya kita ngedesain gitu kan. Betul. Di Jadi, zaman teknologi sekarang ya. Bukan, apalagi modern ya zaman sekarang gitu kan. Apapun bisa kita kerjain dari rumah gitu kan. Meeting aja bisa kita melalui Zoom gitu. Jadi ya bukan tentang kita harus mencari lapangan pekerjaan. Apalagi sekarang lapangan pekerjaan minim ya gitu kan. Jadi kalau lapangan pekerjaan tidak memadai, ya bagaimana cara kita yang membuka lapangan pekerjaan Membuka tersebut. lapangan pekerjaan. Jadi ya mimpi terbesarku itu pastinya di tahap awal itu sekarang aku pengen bisa menaikkan value dari diriku sendiri yang bisa dilihat oleh pandangan orang lain untuk dijadikan motivasi, si Indah itu bisa loh seperti ini gitu. Betul. Dari sisi manapun, dari sisi Bisa pekerjaan, jadi motivasi dan contoh ya. dari sisi pekerjaan, pendidikan, segala macam gitu. Jadi aku selalu kalau dibilang nanti ikut organisasi akademik menurun. Iya. Bagaimana cara kita menyeimbangkan betul. akademik dan organisasi tersebut gitu loh. Manajemen waktunya gitu ya. Dan jangan jadikan organisasi itu alasan buat kita menurunkan akademik kita. Betul. Sebenarnya kalau di manajemen dengan baik, akademiknya bisa jalan dengan bagus, Iya. organisasinya juga bisa berjalan dengan bagus. Nah, kan tidak semua yang mengalami proses itu berani seperti kakak.
ada banyak perempuan juga yang di luaran sana mungkin per hari ini punya kesempatan menjadi pemimpin, tapi tidak berani. Ada yang juga punya peluang menjadi ketua BEM mungkin atau ketua organisasi yang lain, tapi tidak berani. Apa yang pesan ingin kakak sampaikan sama mereka? Pesannya tetap jadi diri sendiri gitu kan. Mungkin sekarang itu ya mereka nggak berani itu karena adanya diskriminasi itu tadi, bahwasannya perempuan itu dianggap lemah gitu kan. Nggak usah di bidang organisasi kita apakan, di dunia masyarakat aja banyak kita lihat bahwasannya 80% kekerasan atau tindakan tidak semena-mena itu terjadi pada perempuan gitu. Iya. Dan sebenarnya untuk saat ini memang aku bersyukur aku belum pernah merasakan tidak diskriminasi itu atau tindak kekerasan gitu kan. Tapi untuk perempuan-perempuan di sana, perempuan-perempuan hebat yang ada di luar sana yang mungkin lebih hebat daripada aku gitu kan. Ya untuk motivasi aku nggak pantas ya ngasih motivasi. Ya paling dari ceritaku tadi itu ya kita jadi diri sendiri, kita berani keluar dari zona nyaman dan ambil tantangan besar tersebut. Dari tantangan terbesar itu pasti ada jalan keluarnya, jembatan menuju tantangan itu gitu. Ya karena sekarang ya ada banyak juga yang kita bilang lah adik-adik mahasiswa yang kemudian memang tidak seberani nyali yang Indah miliki gitu dibandingkan mereka itu. Maksudnya ya mungkin ada sebagian yang sudah lebih punya keberanian gitu ya. Ya, tetapi insecure dulu gitu. Iya, Langsung tidak percaya diri kan. Aku kan perempuan, nanti aku sibuk di sana, sibuk di sini, sibuk di sana. Nah, apalagi kalau mindset jangka panjangnya atau juga nanti kan hanya perempuan ini buat apa capek-capek kerja, capek-capek belajar ya seperti Indah bilang tadi, ujung-ujungnya atau juga di dapur, gitu kan. Nah, proses itu mungkin yang membuat banyak teman-teman perempuan yang kemudian memutuskan untuk tidak terlampau aktif ya di dalam organisasi itu. Tapi kalau menurut Indah lah, sebenarnya kondisi perempuan sekarang kalau kita tengok ya banyak juga tokoh-tokoh perempuan yang kemudian berani vokal, berani menyuarakan kebenaran, gitu kan. Sampai bahkan tidak lebih berani daripada laki-laki gitulah. Nah, kalau pandangan Indah lah selaku ketua BEM gitu ya, selaku mahasiswa yang juga sekarang pemimpin perempuan, gimana sih relevannya dalam perkembangan teknologi sekarang untuk perempuan itu menyuarakan pikirannya, menyuarakan kekritisannya di tengah-tengah masyarakat? Iya, sekarang kita itu di negara yang demokrasi gitu kan. Iya. Kita berpendapat itu ya boleh-boleh aja, tapi tetap tahu batasan menurutku gitu kan. Nggak usah kita berkritis dengan cara menjatuhkan pihak lain gitu kan. Contohnya yang sering kita lihat gitu kan, dia mengkritik kebijakan dari si A, misalnya pemerintahan si A, contoh Betul. gitu. Tapi dengan cara menjatuhkan pemimpin kita gitu kan. Sebenarnya dari aku sendiri, aku mengkritis itu selalu melalui media sosial. Media sosial itu bukan dengan aku membuat video semacam ya. Kita cari tahu dulu, kita gali dulu akar masalahnya. Aku bukan yang tahu masalah ini tuh bukan langsung kayak istilahnya, ini nggak betul nih kebijakannya, enggak. Iya. Tapi cari tahu dulu kebenarannya gitu kan. Apa sih? Misalnya contoh nih, keputusannya ini dibuat oleh si A gitu kan. Tapi pemimpin kita ini belum tahu gitu kan istilahnya. Ataupun disetujui oleh pemimpin kita. Tapi ya istilahnya ya kita itu menggali aja dulu kebenarannya gimana gitu ya. titik masalahnya di mana gitu kan. Ketika menurut kita kebijakannya emang nggak sesuai gitu kan. Ya menurutku aku selalu berkomentar melalui DM gitu kan, DM gitu kan. Ya karena menurutku aku belum pernah sih demo-demo gitu turun lapangan, nggak, karena aku juga diterapkan sama orang tua aku sendiri buat ya belajar aja fokus gitu kan, nggak usah ikut-ikutan demo gitu kan. Apalagi kondisi sekarang juga kan menyuarakan sesuatu tidak harus demo. Iya, menyuarakan sesuatu. Ya, kemajuan teknologi, ada media sosial, kan ada banyak cara juga ya.
Tidak harus langsung turun ke lapangan dengan demonstrasi gitu. Nah kalau kita lihatlah dengan perkembangan yang sekarang ini gitu kan, dengan kondisi sudah banyaknya yang Indah bilang tadi di Mars itu sudah banyak juga ketua-ketua BEM yang perempuan ya, sudah banyak juga ketua-ketua BEM yang perempuan. Nah tapi Mars ini kampusnya itu apa namanya? Di Kota Pematang Siantar yang kemudian sebenarnya sudah lama berdiri sejak tahun berapa itu, Indah? Tahun 1993. Sudah cukup Sekitar lama segitu, sebenarnya ya. Nah kalau untuk kepemimpinan perempuan selain Indah ada beberapa orang lagi yang Indah masih kenal. Masih kenal. Sebelum aku juga perempuan ini ketua BEM. Oh, ketua BEM-nya sebelum Indah juga perempuan. Karena kan di situ aku baru masuk di semester 1. Jadi kalau misalnya sebelum dari yang sebelum aku itu, aku nggak tahu bahwasannya di sebelum aku itu ada ketua BEM perempuan. Tapi kalau yang ku cari tahu itu hanya baru kami 2 sepertinya yang ketua BEM Ketua BEM perempuan ya. Tapi nggak tahu sih yang sebelum-sebelumnya gimana. Cuma semalam itu kami menghubungi karena kami semalam itu ada acara di Natalis BEM Setia Mars yang ke-10 tahun. Mengundang beberapa ketua alumni BEM Setia Mars. Dan yang aku tahu ketua BEM Setia Mars itu dulunya itu laki-laki itu, dan baru di bawahku yang sebelum aku itu perempuan. Jadi dia Ketua BEM pertama mungkin ya perempuan. yang sebelum Indah ya. Iya. Sebelum Indah ketua BEM pertama dan sekarang Indah sebagai ketua BEM. Ada yang menarik tadi Indah dari pernyataan Indah soal kuliah di Mars. Itu katanya Indah gratis mulai dari awal masuk. Iya. Sampai dengan sekarang nanti mau tamat. Itu kok bisa gratis? Ya karena kan ada beasiswa dari pemerintah. Oh, semua mahasiswa kan mendapatkan itu? Atau hanya beberapa orang? Hanya beberapa orang. Mungkin kan ada kuotanya. Di setiap kampus pastinya ada kuota beasiswanya tersendiri gitu. Oh, dan kebetulan untuk di Mars Indah dapat itu ya? Jadi ini kan mungkin masa tahunnya juga sedang perekrutan mahasiswa baru ya Indah. Mungkin apa pesan yang bisa Indah sampaikan untuk yang sekarang adik-adik kita lagi di SMA ya, lagi di SMK yang mungkin juga membutuhkan referensi kampus gitu. Apa yang bisa Indah sampaikan soal Mars? Kuliah bagus itu bukan harus di negeri. Kita bisa karena sejauh kita menempatkan diri kita sejauh apapun, jika kita tidak mampu menempatkan diri kita tersebut, ya kita akan gagal juga gitu kan. Iya. Percuma juga kita jauh-jauh ke Jakarta, kuliah di Jakarta ataupun di sebagainya gitu kan. Kalau kita nggak mampu menempatkan diri kita tersebut di suatu tempat, ya kita akan gagal gitu kan. Jadi ya buat teman-teman gitu kan, kuliah itu nggak harus di tempat yang mewah, nggak harus tempat yang bagus gitu kan. Tapi kita bisa lihat dari kualitas mahasiswanya. Kita kan harus lihat dari SDM-nya itu kan. Bagaimana mahasiswanya gitu kan. Dan menurutku di STIA Mars itu memiliki fasilitas yang cukup, yang mungkin sangat cukup gitu kan. Dimana kami sebagai mahasiswa belajar dengan nyaman gitu kan. Iya. Yang mungkin banyak teman-teman dari luar sana yang nggak tahu STIA Mars itu di mana, bagaimana gitu kan. Kami sebagai mahasiswa juga banyak mengadakan kegiatan gitu kan. Mungkin menurutku pertama kali adanya Dia Natalis yang merayakan BEM ya. Mungkin nggak tahu juga di luar sana gitu kan. Di tahun ini itu kami berhasil mengadakan Dia Natalis BEM 10 tahun itu. Di mana kami menjadi BEM pertama yang merayakan di STIA Mars ya. Di STIA Mars. Merayakan BEM Dia Natalis BEM tersebut gitu. Jadi buat teman-teman silakan kalau mau cari tahu STIA Mars di mana, lokasinya di Jalan Ahmad Yani, boleh. Kalau mau cek-cek dulu kampusnya bagaimana, boleh datang join gitu kan. Ya, teman-teman ini mungkin bisa teman-teman menjadikan referensi ya, pilihan salah satu kampus yang sedang mencari mau kuliah di mana, dan juga bisa nantinya bisa banyak berdiskusi dengan Kak Indah di Ketua BEM-nya. Sebagai closing ini Kak Indah, apa yang ingin Kakak sampaikan soal kepemimpinan perempuan, atau
komitmen apa, motivasi apa, atau bisa dibilang moto kakak dalam memimpin itu apa yang bisa menjadi closing statement dalam podcast ini? Menurutku arti seorang pemimpin perempuan itu artinya setara dan bebas. Setara dalam hal tadi yang aku bilang gender gitu kan. Ketika kita tadi itu yang bilang bahwasannya ketika ada yang mau menjadi seorang pemimpin, apalagi seorang perempuan itu insecure gitu kan. Takut bahwasannya ada nih calon yang lain yang laki-laki pasti dia menang gitu kan. Nggak usah takut, tetap aja ambil tantangan tersebut karena kamu udah yakin dari dirimu sendiri bahwasannya kamu ingin merubah dirimu gitu kan. Apalagi kita bisa belajar kepemimpinan dari diri kita sendiri, yang mana kita itu bisa terlebih dahulu harus bisa memimpin diri kita. Baru kita harus bisa memimpin, bagaimana belajar memimpin banyak orang. Bukan harus bisa, sebagai seorang pemimpin itu bukan harus serba bisa. Iya. Tapi bagaimana cara mau memperbaiki hal yang mungkin kita nggak bisa nih gitu. Bagaimana cara kita harus memperbaiki hal tersebut. Jadi tadi bebas berpendapat dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Menurutku ketika ada seorang pemimpin perempuan, jangan dianggap bahwasannya mereka ketika menjadi seorang pemimpin itu bakalan lemah, bakalan tidak bijaksana, bakalan tidak kerja segala macam. Nyatanya bahwasannya seorang pemimpin perempuan itu lebih teliti dalam hal bekerja dibandingkan laki-laki Dibandingkan menurutku. laki-laki. Karena kan kalau perempuan itu lebih teliti ya gitu Iya, kan. betul-betul. Menurutku seperti itu. Baik teman-teman, teman-teman yang mendengarkan sahabat Piramida Podcast, kita akan ketemu di episode berikutnya. Semangat buat teman-teman kepemimpinan perempuan, semangat buat teman-teman perempuan yang melawan, perempuan yang merdeka, dan Kak Indah bisa menjadi inspirator teman-teman. Terima kasih Indah untuk waktunya.